Ada yang baru pertama kali hadir, yang di belakang dari Haji Alpi, ada lagi yang baru hadir hari ini? Gak ada ya, udah wajah lama semua. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu ya, di atas di kasumpingan Jibo Payun, setiap Jibo. Untuk semakin berkahnya pertemuan kita ini, pengajian kita ini, kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Teh Eka. Masih dalam surat Yunus. Surat Yunus ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Inna Allaha ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'malun min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samaa'i wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau lauhil mahfuz. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya Bu ya dengar suara Teh Eka. Ada yang bilang, Teh pengen belajar ke Teh Eka, dan udah dibilangin ke Teh Eka boleh katanya. Kejar aja Teh Ekanya kalau ada yang mau belajar ke Teh Eka ya. Ibu biasa geser kapayun calik kena, biar ada yang bikin lagi di sap belakang. Gening ayah Bu Komandan. Iya. Udah ya, nah bisa kan? Ih hebat ibu-ibu ini teu aya nu nyang hunjar, nu dipayun oke keren. Tacan ya. Hebat pokoknya mah. Soalnya saya mah mengaji diri saya sendiri. Saya mah cangkelan gitu, ibu-ibu mah hebat padahal usia banyak yang di atas saya tapi keren, Masya Allah. Ada yang tanya, Bu saya pakai seragam apa? Kalau Rabu ketiga yang punya baju merah batik dipakai gitu ya. Pake teh ayeuna teh karompak krem. Iya. Bu pegang Bu temennya masing-masing Bu, sebelah kiri sebelah kanan dipegang Bu. Bahkan senyuman tercantiknya Bu. Coba dipegang biar kenal. Ini jemaah Jibo dipegang. Coba tengok sebelah kiri senyum. Sebelah kiri senyum. Gak rilis kan? Pegang dikepluk-kepluk, besti. Ingatkan aku untuk rajin ngaji. Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau di surga tidak menemukanku, tolong cari aku dan panggil aku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan aku dan bestiku kaya raya. Biar kalau kami gabutnya ke Mekah. Amin ya robbal alamin. Hari ini lahir menangis, mati tersenyum. Mudah-mudahan kita ya. Kepada Pak Ustadz, mangga dipersilahkan masuk. Ternyata Can. Ya. Udah pegang semuanya ini Bu? Iya. Punten ku kiri. Waalaikumsalam. Enggak. Alhamdulillah proyek akhirat kita Baitullah Rumah Allah Masjid PP Taqwa di Kebon Kopi terus berjalan. Kita bersyukur alhamdulillah berapa spot telah diselesaikan di finishing bagian luar. Anda bisa saksikan seperti ini. Alhamdulillah kelihatan nampak sangat-sangat indah, monumental sebagai Baitullah di Kampung Kebon Kopi. Proyek akhirat kita selanjutnya adalah kita akan finishing 3 tembok penahan kubah. Ini dia. Kita memerlukan 160 dus granit merek Roman, warna krem dan warna abu muda. Per dusnya sekira Rp200.000 saja. Anda yang wakaf dipersilahkan, jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Bisa langsung datang ke lokasi atau Anda bisa langsung tap ke Bank BSI. Nomor rekeningnya 21006677 atas nama Darul Mutakin. Kami para panitia menghaturkan berjuta-juta terima kasih. Kami sampaikan jazakumullah khairan. Allahumma sholli alaihi.
Sahabat Ramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Itu loh Bu, yang siaran di Radio Rama, di acaranya Dialog Islam Rama. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Wahai Allah, kami datang. Sahabat Rama ingin berangkat umroh. Darul Muttaqin akan membimbing sahabat Rama dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Muttaqin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setaraf bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Jalan Kebon Kopi Family 198 Ciberem, telepon 022 6026559, hunting di 0815 609 6268 Cimahi, Jawa Barat. Informasi lengkap simak acara Dialog Islam di Radio Rama dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4 sampai dengan 6 pagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang luar biasa. Alhamdulillah. Ibadah umroh dengan Pak Haji Asep. Alhamdulillah. Insya Allah keluarga kami nanti akan. Amin. Terima kasih Pak Haji yang semua dikabul. fasilitasi semua. Alhamdulillah. Umroh ini ya cukup nikmat. Alhamdulillah. Hotelnya gimana Pak? Hotelnya, bisnya, Alhamdulillah semuanya pesawatnya, servis. makannya. Servis semuanya dari berangkat sampai pulang. termasuk Gimana? Belanjanya apa? Belanjanya penuh? Belanjanya cukup penuh. Iman abdi di Cimahi, Pak Ustaz. Cimahi, kata dia, orang mana yuk? Pada ngiring. Cimahi, Baji, orang mana Baji? Di Keratonong, di Matan Opat. Oh, Jalan Budi, Cimahi. yang Budi Cimahi, Baji. Mas Kampungan, Kebon Hui. Kata dia, umroh. Umroh, ya. Bersama dia. Lupa. Mana yuk? Pasir Yuk Jati. terus. Yuk. Cimahi pada suka. Cimahi pada suka. Aduh, ayo bergaya Bun. Bon Hui. Ayo Bu Haji di mana Pak Haji? Keratonong Jembatan Opat. Oh, Jembatan Opat, Pak Haji. Pada KM Al Muttaqin. KDM Al Muttaqin. Ah, kan dia lah, Pak Haji. Budi. Jalan mana? Jalan Budi. Jalan Budi, Masya Allah. Citopeng mangga kadang di Anto. Citopeng di Anto, Jibo. Yes. Ada dia. Asep. Weh. Komplek Ganda Soli, Pak Ajo, Pak Eko, ayo ke Daria. Oh, ada dia. Masya Allah, Bu. Dadah, Bu. Tukang mana, Bu? Cigintung. Cigintung, saluran, Bu. Barki Wardiya. Amin. Master Sukawarna baru. Masya Allah. Ibu
mana Bu? Dan Soreang. Orang, wadah ini. Mangga Hadiri. Wih, belakang tuh. Masya Allah. Alhamdulillah kasih. Si Kadaria. Ayo, ayo. Tahu Sumedang. Oh, tahu Sumedang. Ambu. Cimahi. Cimahi. The best. Masya Allah. Alhamdulillah. Borondong. Borondong. Soreang. Koreang, Masya Allah. Filonyi, Masya Allah. Baji. Haji Boja Haji. Dede, dadah, dede. Kegedean kacamatanya. Halo. Ya Bu. Dari Pasir Jati. Pasir Jati. Ayo, belakang. Jatayu hadir. Hadir. Umroh bersama DM aman, nyaman, sesuai dengan sunnah Rasul. Ayo Jatayu. Amin. Cileunyi DM yes. Waduh. Saudara Sadayana KDM. Oh, di mana Pak? Pasteur, Pak Agus. Pasteur. F. Ya, Di mana F? Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah. kita dengan DM. Cimahi. Kemana, Bu? Kurang Cimahi, mau Ciberem, mau kalian piap kalian ya. Oh, bersama DM. Sama DM. Taida, ayo. Cibuntu, ayo enggakeun. Tidak. Terus mehebohnya. Kabita, Masya Allah. Maret kaping 28. Namanya ayah genep jalmi. Tok, mumpung kosong kene. Fotokopi KTP saja cukup ya. Mulih ieu Kabitasim sangakeun fotokopi KTP. Haji, abdi bade umroh Syawal gitu. Bismillah, naon KTP. Insya Allah, iya KTP dulu, betul. Ya. Untuk Jibo khususon, KTP aja ya. Kemarin ada yang dari Jibo, bapak orang tuh banyak ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Teh Hajaida, Masya Allah. Daramang sehat Bu. Ya, kita mulai pengajian. Yang ikut nonton juga saat bergabung, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Rabbul Alamin. Hari ini tepatnya di hari Rabu 26 di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, Rabu 17 di bulan Desember 2025. Kita bersyukur Bu, tengah-tengah saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Masya Allah. Hampir tiap malam, tiap ada waktu, kesempatan terus, saya monitor terus, saudara-saudara kita di sana banyak mengalami berbagai macam musibah. Semoga mereka berikan ketabahan, kesabaran, yang wafat semoga mendapatkan pahala syahid, dan semoga para pemimpin negeri dan bangsa ini juga bisa mengatasi segala permasalahan di negeri kita ini. Kita yang lebihkan sehat, aman, selamat, khususnya di kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya, semoga terus Allah memberikan kenyamanan, kesehatan, lahir batin, dan penduduk negeri ini semoga semakin bertakwa dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena menurut Al-A'raf 96, tidak ada yang bisa mencegah musibah kecuali keimanan dan ketakwaan. Ibu ya, Al-A'raf 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk satu negeri, dari rakyat saya pejabatnya semua beriman dan bertakwa, maka pasti kata Allah kami bukakan beragam pintu-pintu barokah minas sama'i wal ardh, baik yang turun dari langit maupun yang bermunculan di permukaan bumi. Insya Allah, termasuk kita secara pribadi, keluarga masing-masing, Allah akan berikan barokah ketika iman dan takwa. Tapi jikalau sebaliknya mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami akan menimpakan azab disebabkan karena mereka telah mendustakan kepada kami. Tuh.
Ya, jadi nggak ada lagi. Ibu tong saya mutan, tong saya kasihan. Megatrust kembali dimunculkan akhirnya. Masya Allah. Ya, dan kita ini Pulau Jawa ini kita hidup di bawah megatrust. 9,1, 8,7 sampai 9,7 skala Richter. Itu kebayang. Bisa menimbulkan tsunami lebih dari 30 meter. Bingung gue, cicing di pantai sengku tsunami. Pindah ke gunung, gunung na longsor. Kemana tuh? So. Ya, tidak ada tempat yang bisa aman dari musibah kecuali amanu watakau, beriman dan bertakwa. Sekali ini jadwalnya Bu, udah dapat itu brosurnya? Simpan baik-baik, sampaikan pada keluarga ya. Siapa yang cepat itu dapat. Mana kapana? Kapana Bu ya. Nah, ini kapana Bu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak. Aduh, wasnya. Ini kafanya. Ya, magus lagi saya jadwal DM mah. Tahun yang akan datang udah di booking, bukan cuma booking Bu, si bayar Bu. Mana fakta ini? GA 990. Nomor penerbangannya Garuda Airlines 28 Maret CGK Jet dari Cengkareng langsung ke Jeddah. Teentep di mana wae kapana langsung. Direct to Jeddah. 0810 terbang dari Cengkareng, berarti dari DM-nya sekitar jam 11 malam itu. Tiba di sana 14.35. Kepulangannya GA 990. Bisa angkat, bisa balik kan debut. Jadi PP nomor penerbangan, perberangkatan dan kepulangan. Tuh, nya persyaratan cukup KTP dan KK. Terus gitu lah. Pilih badai booking seat mangga teu ge teu naon. Ya, ayeuna ngabring ka BI Tasim. 45 diambil 6 tinggal 39 sok. Siapa cepat tuh dapat. Tapi malah tunggu salapan deh Ibu. Dari emang komitmen. Alim mencari tiket tambahan. Sulit nantinya. Terus ya 45 we. Ya. Baik, berjemaah rahimakumullah, kita sedang lelang granit ini Bu. Granit Kubah 1 sebelah selatan, sebelah barat 2, kemudian di sebelah itu kaler tilu. Terus di tangku mangkos sadayana 160 dus granit yang keramik Bu. Kalau granit di atas keramik berarti kualitas mereknya Roman dan yang lain. Kualitas tinggi, warnanya krem atau abu-abu muda. Kalau yang mau beli granitnya langsung boleh, nanti nomornya ada di Pak Haji Tasim. Haji abdi mah geus meuli granit we 160 dus. Wes ku abdi we 158 mangga. Isakeun hiji jang batur. Nanti ada nomornya ya. Tokonya di mana aja bebas atau kami tunjukkan tokonya. Boleh. Atau pada artos nawai mangga per dusnya sekira Rp200.000. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena tidak mesti 200 Bu. 2 juta gak bios. Ada hamba Allah di Bekasi tawakaf alhamdulillah 2 juta atas kata ampi Bu. Itu 10 dusun. Terus ada hamba Allah lagi ya dari alumni umrah ya, hamba Allah aja sebutnya 5 juta rupiah. Alhamdulillah, para dusun tah. Ya, tapi masih kurang juga. 160 dus kali 200 rupiah 32 juta. Siapa cepat lagi dipasang Bu. Alhamdulillah. Tak kita Bu, per termin we lah. Baik, bismillah, yuk kita ngaji ah. Nah, apa temanya? Lahir menangis, mati tersenyum. Ini request Ida, bagus nih. Ada di KMDI jilid ketiga. Yang punya KMDI, nah KMDI. Kumpulan materi dakwah. Dan Kak Haji Tasim putar nyungkeun KMD jilid 3. 20 di kan. Ya. Dibuka nanti KMD-nya yang kita bahas setiap subuh di Rama FM. Jadi Bu, siaran kita Dialog Islam di Rama FM itu tidak hanya asal siaran. Materinya jelas, kitabnya jelas. Saya sendiri yang nulis kitab itu. Ada 3 jilid. Tabelnya kurang lebih 550 halaman. Kandal Bu.
Kaparnya bagus Bu, eksklusif. Tang bade mas hadiah teh eta Bu kitab. Jadi manfaat bisa menjadi warisan yang tak ternilai nanti. Ya, berapa teu dijual? Pengisian buku deh, sungkeun kapitasin paji abi jungkeun KMDI. Jid katilu, mangga boy bukuna. Itu. Nuhun paji, wassalam, mangga, waalaikumsalam. Tapi kalau jemaah ingin berwakaf untuk masjid silahkan. KMDI-na abdi wakaf haji, mangga. Berapa? Tidak dibatasi. Minimal dan maksimalnya. Baik, di halaman 60 berapa kata? 3 ya? Ya, 63 ya? KMDI-nya? Yang punya KMDI naik ke Ciren. Pendengar yang punya KMDI silakan dibuka. Jilid ketiga. Kita bagi 2. Lahir, menangis, mati, tersenyum. Kita bahas dulu lahir menangis. Pertanyaan pertama, kenapa setiap bayi yang lahir menangis? Untuk langsung nyanyi. Untuk langsung maca Yasin. Atau adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Itu? Nih jawabannya. Nih Bu. Nah, kita lihat Bu ya. Masya Allah. Nih. Incu saha tabunya. Kenapa bayi kok lahir menangis? Jawabannya nih. Sudah Bu. Baca Bu siap Bu. Nah, ya aja. Ada yang mau baca Bu? Satu aja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah mana salawatnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, aku telah mendengar bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Nih Bu, perhatikan Bu. Nih, kata beliau, sabda beliau, ma min bani adama mauludun. Tidak ada dari seorang anak Adam, seanak Adam deh Bu. Ibu anak Adam? Sama anak Adam. Mauludun yang dilahirkan ke alam panah ini oleh ibunya kecuali illa yamassu syaiton, diusap ku setan. Hina yuladu, yakni ketika dilahirkan dampaknya yastahilu sorihon min massi syaiton, makanya dia menangis menjerit. Goiro, kecuali yang tidak setan adalah Maryama wabniha, kecuali Siti Maryam dan putranya. Siapa? Nabi Isa. Ibu teh gaduh inju gaduh putra menangis diusap ku setan. Apanya? Anak jawabannya. Secara medis kenapa menangis tanda sehat. Paru-parunya, jantungnya sehat. Tong 20 ya seharian Bu. Ibu, guys buka hiji, bukanya. Yang beli sarang dapat tanda tangan penulis langsung. Aina kene, yang beli, yang wakaf. Pian ya, betul ya, bukanya, betul ya. Alhamdulillah, penerus Bu, alhamdulillah. Terus lulus sarjana, terus gaduh SK, tiba-tiba silakan. Siap menjadi dai-da'iyah. Alhamdulillah. Ibu yang mau mengundang Kang Yana silahkan untuk acara-acara kajian dan sebagainya. Terus di istrenan ribados. Baik Bu, maka itu ketika bayi lahir apa yang mesti kita lakukan? Jom. Doa. Apalagi? Adan. Apalagi? Doa, adan. Apalagi? Bulan? Marhaba, apalagi? Di nama yang baik, apalagi? Palinter jibu mah. Jibu dilawan gitu loh. Halaman
Nih, halaman 43. Ibu, halaman 43, Bu. Materi nomor 167. Lahir menangis, mati senyum. Nah, ya, ini bisa dipakai Ibu ngasih kultum di rumah di daerah Majelis Taklim. Ibu kultum tong bingung, kita punya KMDI. Ya, udah 3 jilid lagi. Ini eksklusif ini. Ini enggak dijual di stak dimanapun, hanya di DM. Ya, bagus Bu. Mudah-mudahan Ibu punya semua, Kojibo punya semua, 200 ada, 200 diambil lebihnya. Di stak Pak Ilasin. Baik, yang benar itu adalah berdoa. Tong diadanan. Asbabul wurud hadis tentang azan itu hanya untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Ada yang mengusulkan ku beduge ya Rasul entong siga Yahudi waktu itu. Udah aku bikin api unggun aja di gunung biar kelihatan, udah duhur. Udah maghrib ulah siga Majusi. Ku lonceng we neng nong ulah siga Nasrani. Maka turunlah wahyu dengan azan. Tidak ada fungsi azan yang sahih kecuali untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat fardu yang 5 waktu, Al-Isra 17 ayat 78. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghosaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajr kana masyhuda. Jelas? Ayat di adanan kamu hudang deui. Bayi itu belum wajib sholat. Namun suka dibumbui. Ya kan kalimat yang didengar harus kalimat-kalimat yang bagus. Adankan dengan kanan, iqamahkan dengan kiri, siga nyata. Tapi doa pun jangan. Kumaha tuh? Yang sahih hadis Al-Bukhari adalah didoakan. Ma doanya nih. Tok catat Bu. Nah. Ini aizuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Hadis Al-Bukhari. Ya pun inju rajaan untuk lahir itu. Ya Allah, sesungguhnya aku memperlindungkan kepadamu anak ini dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, 1, dan gangguan binatang, 2, serta gangguan sorotan mata yang dapat membawa akibat buruk bagi apa yang dilihatnya. Sarang Bu, inni aizuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lammatin. Apa? Ya. Mun hoyong apa sing sering boga encu kepada sing ngadoa. Ibu kalau nanti incu lahir, ibu tulis kayak gini. Ya, pas ada yang ngelengok, melihat, biar baca itu. Ya, itu. Apakah di buminya? Baik, bicara tentang kematian, kelahiran, ada yang perlu kita jelaskan. 1, proses kelahiran manusia ke alam dunia. Ya Bu, diungkapkan di Quran surah Az-Zumar 39 ayat 6. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Ayat ini menerangkan bagaimana proses penciptaan manusia di alam rahim. Sejak sperma, segumpal darah, daging, tulang belulang sampai
Gejlik we lahir yuta. Kelilis tu bolotot. Padahal Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7. Tepatnya 610 Masehi sampai 630 Masehi. Pun harus bu, dupi RSHS itu rumah sakit Sadikin terus ayah kita. Can ayah. Tahun 700 ayah naon urang. Indonesia can ayah. Tapi Quran sudah menyampaikan teknologi canggih, pengetahuan biologi yang di luar kemampuan akal waktu manusia zaman itu juga hari ini. Masya Allah. Yuk kita lihat bu. Khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Summa ja'ala minha zaujaha. Kemudian dari Nabi Adam Allah menciptakan istrinya, yaitu Siti Hawa, dari tulang rusuk yang paling atas. Wa anjalakum minal an'am. Dan Allah pula yang telah menciptakan ya samaniyata azwaj, 8 macam binatang yang berpasang-pasangan. Jadi pertama kali Allah menciptakan dunia, bumi, langit dan seisinya, terus lengkap namanya Allah menurunkan Adam ke dunia, Adam keengen di pasian jodoh pasangan babu Hawa, terus gitu di pasian 8 pasangan binatang, onta, kambing dan sebagainya. Asalnya itu. Terus yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salasin. Kemudian selanjutnya Allah menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Ya, fi dhulumatin salasin. Apa 3 kegelapan itu? Di dunia kedokteran mereka menemukan proses penciptaan manusia itu ternyata betul dalam 3 tahapan kegelapan. Mereka tercengang-cengang, Bu. Allah, kok Quran sudah mengatakan sesuatu yang kami belum temukan? Baru mereka menemukan tahapan-tahapan 3 kegelapan itu setelah teknologi canggih hari ini. yakni kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutupi anak dalam rahim. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusyrifun. Yang berbuat demikian adalah Allah Tuhan kalian, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tiada Tuhan selain Allah, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Atas ini kalimat terakhir. Fa anna tusyrifun. Bagaimana kamu bisa dipalingkan untuk tidak percaya pada Allah? Apalagi yang bisa Allah buktikan ini. Orang yang sehat akalnya, nalarnya, ya pasti langsung samina wa atona. Ya. Yuk kita lihat bagaimana pembedahan 3 kegelapan dalam dunia teknologi modern ilmu kedokteran. Nih Bu. Tahapan bayi dalam rahim ini ditemukan abad ke-21 sekarang. Dalam Al-Quran dipaparkan bahwa manusia diciptakan melalui 3 tahapan dalam rahim ibunya. Masya Allah. Baik, dan seterusnya Bu ya, saya waktosna duka asar ngausna ya. Kalau setiap poin diberi dalil, dibuktikan dan fakta luar biasa. Contoh aja. 2. Manusia diciptakan Allah SWT dari air mani dengan berpasang-pasangan. Dari apa Bu? Artis dari apa? Presiden dari apa? Tong sarombong atuh. Bahasa Sunda, mani geulis budak deh. Mani pintar budak deh. Nu geulis naon? Nu pintar naon? Mana ayatnya? Nih. Wa annahu khalaqaz zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna. Wa annahu khalaqaz zawjayn adh-dhakara wal untha. Eta budak we didoakeun itu. Eta
Foto bayi teh ibu tah terselumpatan tuh. Wa annahu, dan bahwasanya dialah Allah yang telah khalaqaz zaujaini, menciptakan berpasang-pasangan, az-zakara wal unsa, laki-laki dan perempuan. Di dalam Al-Quran tidak ada jenis kelamin ketiga. Mun teu lalaki pasti istri. Dari tengah-tengah teu aya. Ya. Dari apa? Min nutfatin iza tumna. Ya, ini dari air mani apabila dipencarkan. Wah, Masya Allah. Ini penelitian ilmiahnya luar biasa, Bu. Bagaimana zigota itu merebut opum. Satu kayak jutaan tuh. Tapi yang dapat cuma satu. Ibu guru putum silepatnya, ibu guru di biologi itu. Yang dapat cuma satu. Lamun setiap sang suami memancarkan min nutfatin iza tumna jadi kabeh terabayang. Ayo. Ayo. Gubrak we lahir, Bu. Nabi katakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan oleh Allah itu dalam kondisi fitrah, di mana bersih, suci, tidak ada satu nokta pun dosa yang nempel pada anak itu. Sok tinggal putra soca incu ibu meni hideung teh meni bengas bodasna. Ninina burahai gitu. Masih bersih kan ya? Namun pada perkembangan saja fitrah ini akan terkontaminasi, akan terpengaruh dengan apa? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasyronihi au yumajjisani, tergantung kepada kedua orang tuanya. Apakah fitrah tadi pisoleheun atau budak teh, pi ahli surgaheun atau budak teh akan berubah menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi, tergantung kedua orang tuanya. Ibu, tong nyalakeun budak, menaikkan incu, mana teh bedogong-bedogong ting, introspeksi. Setting kita sholat teh, baheula lagi orang gitu. Nah ini saya kasih contoh, dua anak yang dikasih pembelajaran oleh kedua orang tua yang berbeda. Satu, diajari ngaji, maka anak pintar ngaji, usia 3 tahun. Kabita Bu tinggal Bu. Bapak baca Ar-Rahman, Ananda dengarkan. Kalau salah betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamaha al-bayan. Allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal-qamar. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ما شاء الله والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. Bu, pertanyaannya Bu, kenapa anak itu bisa membetulkan bacaan ayahnya? Apa? Usaha apalnya? Allahu Akbar. Budak manurut teh, da bodas teh, siga tipung teh, budak dinamakeun kueh naon teh tipung bodas teh ibu teh. Ieu dibalik, bisa joget, bisa nari, bisa nyanyi. Nih. Tuh. Masya Allah. Iya, bisa nyanyi, ngaji. Pertarosan ribados Bu, mending gaduh budak, gaduh incu mana bisa ngaji, bisa nari. Kebagi dua jawabannya ya. Bisa ngaji, bisa nari. Bu, saya kasih tahu, kalau anak bisa ngaji, mau apa kena duit. Main nggak endos, budak bisa joget model kia Bu, sadetik bisa jutaan, jadi bintang iklan. Ayo, mending gaduh budak bisa nyanyi, bisa ngaji. Wah makin tarik ngaji ya. Tapi ketika kita sudah meninggal, yang akan berikan manfaat yang bisa mendoakan kita adalah awaladun sholihun yad'ulahu. Tah, nu bisa ngaji.
Masya Allah, ini tantangan untuk kita, Bu. Tos, Nah, berikutnya, poin ketiga, keempat, kelima, hiji kene engal ngawasna. Tentang lahir menangis pencipta manusia. 3, manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Sempurna dari hal apa? Dilihat di sisi fisik biologis, manusia makhluk Allah paling sempurna. Sok bandingkeun jeung oa jeung monyet, Bu. Nggak ada yang bisa mengalahkan manusia. Dilihat dari sisi psikologis, manusia lengkap, punya perasaan, punya hati, punya pikiran dan sebagainya. Bahkan malaikat pun disuruh sujud oleh Allah kepada umat manusia, Nabi Adam alaihissalam. Ya, Quran surah Al-Mulk ayat 64, At-Taghabun ayat 3, Al-Infitor 7-8, At-Tinit 4. Mangga bukanya lira, mun dibahas mau cekap waktos. 4. Semua manusia telah ditunjukkan untuk meniti jalan yang lurus. Al-Insan surah 76 ayat 3. 5. Manusia tidak mengetahui apapun tatkala lahir ke dunia. La ta'lamuna syai'an. Tidak tahu apa-apa. Bukan cuma tidak tahu apa, manusia ketika tidak membawa apa-apa. Ciung ibu nalika lahir tos nganggo acuk, pakai lepis gitu. Tidak ada selembar benang pun yang nempel. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu ini jasanya luar biasa. Makanya Rasul memberikan penghargaan. Al jannatu aqdami ummahatikum. Surga itu tahta aqdami ummahatikum, ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan di bawah telapak kaki bapak, ibu. Sok tinggal ayeuna. Ya, ayah, hormeheun. Artinya ibu itu masya Allah sosok hamba Allah yang luar dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, siapakah orang yang mesti aku pergauli dan sebaik-baiknya? Qala ummuka, ibumu. Summa man ya Rasul, setelah ibuku siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala summa man ya Rasul, siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala summa man ya, siapa lagi? Ibu wae. Summa abuka, bapamu. Ibu 3, bapak 1. Ada ustad ka bodak kajang kadejang. Hadis Nabi apa? Berapa kali Rasul menyebut ibu? 3 kali. Bapak 1. Ibu berapa? 1. Kurang berapa? Kurang 2. Bejakeun ka ibu maneh. Nih ibu, perjuangan ibu-ibu ketika melahirkan anak bu, masya Allah. Masih ingat bu ini? Bagaimana payahnya, susahnya seorang ibu melahirkan, ngamandian, masya Allah, ngabajuan, Allahu Akbar. Tapi kesabaran ibu di sini diuji. Saya yakin nggak akan ada bapak yang siap mengurus anak-anak seperti 4 kembar bu, masya Allah. Beres hiji anu hiji aseleng-aselengan, tuh kamu si jabrik mah tuh. Pada satu rahim, tapi karakter nggak beda, nggak sama bu. Ibu 2 putra lebih dari 1, ada 2, ada 3, ada 6, karakter pasti berbeda. Itulah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kemana si jabrik bu? Mana budak teh? Bahkan ada seorang ibu yang berjuang keras melahirkan anak 11 bu. Masya Allah. 11 anak di dunia medis. Seorang ibu di India. Makanya Rasul menyatakan dalam waktu yang sehat semua. Foto-foto 11 anak tersebut. Ketika ada seorang ibu yang melahirkan dengan menguras tenaganya sampai dia wafat, maka insya Allah kalau dia beriman syahid. Allah sampai menghadiahkan syahid bagi ibu yang melahirkan sampai wafat. Asal beriman. Ayat di 17 bu. Masya Allah. Nih. 17 bu. Tuh, hitung bu tak. Allahu Akbar. Allah menakdirkan hidup. Masya Allah. Makanya pahala ibu
luar biasa. Cuma satu Bu, sing ikhlas. Agengkeun murang kali melahirkan, membesarkan, disakolahkeun geus sakola, kuliah geus kuliah beres, jadi sarjana, menang gawe, dibawa ku batur. Sing ikhlas. Ya Bu. Ya kan sineng teh ku ibu, disakolahkeun, kuliahkeun, menang gawe, pas menang gawe, menang gaji, teu ka ibu, dibawa ku batur. Ibu punya anak laki-laki pun sama. Geus kuliah, geus gawe, duka sabaraha hektar tas sawah digade di kampung munding sebaraki ikhlas we terus menang gawe geus jeneng dibawa ka itu kemajikanana sing ikhlas. Artinya semua kebaikan kita kepada anak-anak itu niatnya ibtigha mardhatillah, hanya ingin mendapatkan ridho dan jangan berharap sedikit pun. Mudah-mudahan we kayak manggeus kolot ini hidup sing bisa mulang tagi makan ini entong gaduh emutan kitu. Lillah. Atas Bu, nyeri hati. Ya, kalau lillah maka Allah yang akan mencukupi kita. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Fussilat 32. Kami yang akan memenuhi segala kebutuhan kalian baik di dunia maupun di akhirat. Tenang aja Bu. Orang mah ninggal budak sehat aduh. Terus atau bunga punya. Budak kering, orang lebih kering. Ya, tidak enak makan, tidak nyenyak, tidur kan incu hareeng. Luka budak maka orang gitu ya, incu ke orang, misi ikhlas. Cuma di antara sekian karakter manusia, poin ke-6, banyak karakter jelek manusia. 1, rakus kepada dunia. Al-Baqarah ayat 96. Pembuat kerusakan di muka bumi. Al-Baqarah 30. Suka membantah. An-Nahl ayat 4. Al-Kahfi 54. Selalu mengingkari nikmat. Ibrahim 34. An-Nahl 33 sampai 44. Al-Furqan 50. Al-Ankabut 67. Sebagian besar manusia tidak beriman. Yusuf 103 105. Baik, jemaah rahimakumullah. Nah, kita masuki bagian kedua. Mati tersenyum. Lahir menangis, mati kade tong dibalikin. Ketika lahir bayi itu menangis, tapi orang tua, keluarga, tetangga, gemujeng. Alhamdulillah, selamat. Budak cerita dikeprokan. Alhamdulillah, selamat. Widujeng Bu, selamat punya incu anyar Bu. Alhamdulillah. Ya, ngintun bingkisa enggak lama kunang karena budak curik. Mati tersenyum. Kenapa tersenyum? Dibalik, kita yang mati tersenyum karena puas dengan kematian, karena Allah ridho, kita ridho sama Allah, ya. Yang hadir keluarga menangis. Menangisi karena rindu dengan kita, merasa kehilangan dengan kita. Bikin seperti itu. Ulah dibalik, lahir menangis, dah budak teh trouble. Mati lahir tersenyum, mati menangis. Kenapa menangis? Karena dia mati dalam keadaan syul khotimah. Naudzubillah. Saya innalillah, alhamdulillah geus pae si eta teh. Kunaon tekop sendal telat ngampikeun ka ieu pasti leungit. Popoyan tekop hilap tengah jahit pasti raib. Ayeuna mah aman. Naon geus mewat. Naudzubillah. Nah, permasalahan besarnya adalah bagaimana cara kita mengusahakan supaya kita bisa mati tersenyum. Itu masanya Bu. Nah, ini kajiannya panjang Bu, tidak bisa langsung menjawab poin itu. Gimana supaya tersenyum? Tapi kita membahas sejak dari 1, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un.
Mana ayatnya Bu? Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat yang semakna juga di Al-Imran 185. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kita manusia, pohon-pohon, binatang yang di lautan, yang di daratan, yang di atas langit, jin nyawaan tuh Bu, nyawaan. Setan nyawaan tuh, malaikat nyawaan tuh, semua akan mati. Ayo malaikat Ijrail tukang nyebut nyawa, maut ngan mal ayeuna aman jamaah jibo mal marawat ya dan geus maut. Nyawa pun makhluk nanti akan disembelih oleh Allah, mati juga. Ya. Wa nabluukum bisyai'il khair fitnah. Nah, sepanjang hidup itu sepanjang kita hidup dalam panah, Allah katakan kami akan menguji kalian. Selama akan hidup di muka bumi ini, paham Ibu, bisyari wal khairi fitnah, baik dengan keburukan maupun diuji dengan kebaikan. Tuh. Jadi nggak ada seorang manusia yang hidup di muka bumi ini yang beriman itu yang tidak diuji. Bentuk ujian ada dua, bisyari wal khair. Kadang diuji ku sehat, loba duit, dagang maju, berkah, usaha, barudak soleh, alhamdulillah. Kadang diuji geringan wae, tik brek wae, ekonomi koreh cok, tong oreh mantep macok, masalah macam itu pun ujian. Dan akhirnya wa ilaina turja'un, hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Satu, menyadari bahwa kita pun pasti akan mengalami kematian. Maka ingat poin kedua, kematian kalau datang tidak dapat ditolak. Di negeri ini mungkin ada orang yang kebal KPK, kebal polisi, kebal jaksa, kebal hukum, kebal segala. Catat, tidak ada manusia yang kebal dengan kematian. Sesombong-sombong manusia Fir'aun meotah laut merah. Sekaya-kayanya Korun, belum ada hari ini di dunia yang bisa menandai kekayaan Korun. Quran mengatakan kunci-kunci tempat penyimpanan saja teka pangul kuduaan kutiluan. Kuncina berapa banyak itu, masya Allah. Akhirnya meotah ditenggelamkan ke dalam bumi. Ya, maka itu kade ulah mukmak ting di dunia teh. Bu mukmak teh serakah. 3, kematian tidak dapat dimajukan dan tidak dapat pula diundurkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin kita membaca, mendengar, memahami ayat ini bukan satu kali hari ini. Mungkin sudah puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali mungkin. Baik ibu membaca sendiri Quran surah Al-Munafikun surah 63 ayat 10 dan 11, atau mendengar para ustadz menyampaikan, termasuk saya. Tapi wallahu alam, apakah tos ngehencan? Ngerti Bu? Kadang-kadang kita dibaca ayat lempeng we. Sering baca ayat mah, nguping ayat mah. Tapi masih kene di dunia. Nih lihat Bu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyadahadakumul maut. Berimpaklah segera kalian. Harta kekayaan yang kau miliki jangan cuma disimpan. Jangan cuma dimakan habis pakai poya-poya. Muni nafsu dan syahwat, sebagian aja infakkan mimma rojaknakum, sebagian aja dari apa yang telah kami berikan pada kalian sebelum datang kepada sasaran kematian. Kita bersyukur Bu pada Allah Azza wa Jalla, Allah menyampaikan ayat ini kita masih hidup, betul? Allah memerintahkan berimpak bersedekah sebelum kita mati, kita masih hidup dan kita mampu melakukannya.
Kenapa? Ketika orang sudah diambil nyawanya, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, baru dia mengungkapkan penyesalannya. Kadung sade gunung hanjaka saluras tanaga. Ya Rob, hirupkeun di abi ka kebon kopi. Kalaupun cuma sesaat, dek naon fa asaddaqo. Wa aku nanti benar-benar kan banyak bersodako. Cuma nih, saya gamakan, mudah-mudahan Allah akan topik hidayah pada kita, pada saya, pada ibu sekalian. Ibu sekarang punya uang 10 M. Amin tuh, Bu. Mending molohok. Molohok 10 M. Terus tinggal aktor 10 M. Pingsan itu. Nah, umpamanya. Tong dikekewak wae. Simpanapun bantah di bank, di aset itu ini. Nih Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma rujaknakum min qabli ayati ahadakum, sebelum mati seimbangkan. Kenapa? Harta kita yang hakiki ada dua kan? Satu yang telah kita makan, telah kita minum, telah dipakai, rusak habis. Contoh, kopi pahit ini di gelas kene, sup pados dan rizki pados diletinya, bismillah. Saya sana belum tahu milik saya. Yang kedua, harta yang telah kita titipkan kepada Allah sekarang waktu hidup. Wa ma 'indallahi baqin, itu pasti akan kekal kata Allah pahalanya. Kalau dikekewok wae lebar dihitung we, yahsabu annama lahu akhladah. Dihitung-hitung we, dibolak-balik we, tiap penting tutupan deui kotak teh. Dek sare buka deui, udang sare buka dihitung we, perhiasan tuh ya gulang lu simpen deui. Keletuk teh mewat. Harta itu milik siapa? Milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, kembali pada Allah. Oleh Allah diberikan kepada ahli waris. Yusyikumullah fi auladikum lidzakari unsayain. Kita gimana? Tinggal menanti pertanggungjawaban harta itu. Apakah akan manfaat untuk kita? Tidak. Bye-bye. Allahu Akbar. Ibu, jangan menjadi orang yang menyesal di akhir hayat. Ada gitu? Nih, Bu. Masya Allah. Ini mungkin sudah sering ditonton, tapi baik dicermati lagi, lebih detil lagi. Sesingkat itukah kehidupan dunia? Padahal aku baru saja memiliki rumah impian yang baru kutinggali. Namun kini aku menjadi penghuni pusara. Tempat tidur yang empuk kini berbandalkan tanah. Taman belakang inilah tempat aku melepas lelah. Kini beristirahat dalam kubangan lumpur dan timbunan tanah. Istriku begitu terpukul sedih menangisi kematianku. Namun kini dia telah bahagia dan sudah menikah lagi. Sedang aku terbaring sendiri dicekam kesunyian. Tawa anak-anakku begitu ceria menyambut kedatanganku. Kini berganti sunyi dan nestapa. Kekayaanku telah diambil dan dibagi-bagi kepada ahli waris dan orang-orang. Sedang yang kubawa hanya sehelai kain kafan yang lusuh. Ya Allah, aku benar-benar kehilangan. Kehilangan waktu yang kuhabiskan sia-sia. Kehilangan kesempatan untuk bersujud kepadamu. Masya Allah. Kehilangan ladang untuk menanam pohon-pohon amal baikku. Kehilangan seluruh harta yang dengan jerih payah telah kukumpulkan. Hanya sempat sekeping rupiah. Namanya sadara. Gini anu buleud dah. Karena kotak impak anu bakal nyalametkeun. Ini ilmunya udah dibuka, dijelaskan dengan detil ayeuna nuju hirup urang sadayana. Tinggal kembali, maukah kita mengamalkan ayat ini? Ke atas. Tong lebar, Bu.
Ibunya dirinya dira. Unnya dira. Perkaya dirimu. Bukan cuma diperkaya di dunia. Di dunia kan bukan tuh sesana. Ibu terus 60, 70, tahun dari Allah. Perkaya dirimu untuk nanti kehidupan di walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik, lebih abadi, lebih nikmat, lebih panjang ketimbang kehidupan dunia. Ibu jadi konglomerat hari ini, jadikan harta itu menjadi kekayaan yang tak ternilai harganya nanti di akhirat. Kita ketemu dan harta ibu nanti di akhirat. Bu, atas maut bukan milik kita lagi. Masih ingat sejarah Aisyah Mu'minin ketika disuruh membagi-bagikan daging kambing tuh? Mencit domba, Aisyah bagikan. Katakanlah 100 mangkok. Seet, Bu. Rasul datang, ya Aisyah, mana sisa daging kambing tadi? Apa kata Aisyah, ya Rasulullah? Seet. Kan iya samangkok deui. Kia-kia mun bapak-bapak di bumi di piwarang kitu ku bapak dibagikan pek beak kabeh ngan tinggal samangkok atau ngambek. Wah, talak tilu. Bener? Yang lagu talak tilu mah kunaon maneh teh? Kabelan tetangga, kan batur. Kan gitu. Kanjeng Nabi gumujeng, ya Aisyah, sisa harta kambing tadi yang punya kita bukan yang ini. Milik kita mah tuh yang telah kau bagikan. Yang 99 mangkok itu bukan yang ini. Tapi yang tadi kau bagikan. Ke atas deh. Non maknanya, Bu. Kumaha ke atas maksudnya? Mangga. Oh iya hadiah ya kan? Tas air. Mangga. Kumaha? Nah, yang milik kita itu yang telah dibagikan. Kenapa? Itulah yang akan jadi amal jariah. Ibu di loket ayah 1 juta. Mulai. Wakop 100.000. Kantus berapa? Hak ibu tuh anu mana? Nyadar, alhamdulillah. Naros sungkul gitu ini. Jemaah rahimakumullah, baik itu saja kajian kita. Jadi kesimpulannya apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa mati tersenyum, tidak ada cara lagi kecuali memperbanyak ibadah. Sebelum Allah mengambil nyawa kita, perbanyak sedekah, sholat fardu, sholat sunat, kajian dan sebagainya. Ya, di siang lain dalam waktu bersamaan perbanyak taubatan nasuha. Ya, nah supaya kita ningkat keimanan, caranya banyak tolabul ilmi. Kayak itu kadi mangga, mung tiap perboma tongka mana-mana, sumping kadi kajibo. Ya, dah Jaidah cakap sakitu atau Iya. Mama Desti untuk tebar sorbannya, untuk kita memperkaya diri untuk akhirat ya. Dan kebetulan juga salah. Qadarullah Ustaz nih ada yang titip katanya buat granit. Alhamdulillah. Dari Bunda Lis dan Teh Rise Singosari. Alhamdulillahirabbil alamin, yang lain menyusul ya. Ada pertanyaan Bu tentang lahir menangis dan mati tersenyum. Ada yang bertanyakah? Boleh? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya titipan sakedi kanggo ti besan pangitu. Tuhun. Insyaallah Pak Ustaz bade ngiring ka dieu cenah umrohna insyaallah. Alhamdulillah. Ibu pimpinan pengawasan Masjid Jami Garuda, Bu. Nah, nuhun. Alhamdulillah. Pak Ustadz kan anak yang soleh itu lahir dari seorang ibu ya. Ya betul. Tapi apa kalau sudah menikah, apakah doa dari seorang ibu teh masih berlaku? Karena katanya kan teteh mah punya suami, jadi surga
itu ada di suami, bukan di mama, bukan di ayah lagi, atau bukan di mertua, atau itu ya menantu. Jadi bingung abdi teh Pak Ustad, upami bade ngageureuh-geureuhkeun salat subuh di masjid angkat gitunya. Terus tapi mah kan Mas yang membimbing aku sekarang mah kan udah menikah, jadi istri atau suami. Apakah seorang ibu sampai sekarang itu berperan Pak Ustadz mengingatkan dan mengingatkan? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama. Iya. Ada lagi yang bertanya, Bu? Ini ada juga yang bertanya. Itu apa maksudnya Pak Ustadz yang anak perempuan 2 atau lebih itu surga untuk ibunya? Anak perempuan punya anak 2 atau lebih itu surga bagi ibunya. Ya. Itu 2. Kemudian satu lagi. Baik. Satu lagi. Teh pertarosan tidak rencangan. Assalamualaikum, bagaimana menurut pandangan agama Islam? Saya pernah mengikuti pengajian ceramah. Nah, di akhir pengajian ceramahnya dikasih bolu sama jemaah si penceramahnya, malah ada lilinnya. Katanya penceramahnya ulang tahun, ndak ada membaca nasid mabruk alpa mabruk. Bagaimana itu Pak Ustadz? Itu mungkin baru segitu. Ada lagi 3 poin. 3 poin. Baik, ke sana Bu Hajah. DKM Masjid Jami Garuda, ibu, bagaimana kewajiban ibu kepada anak-anak perempuan ataupun laki-laki yang sudah menikah, terutama anak perempuan ya. Bukankah bagi seorang istri itu juga ada di telapak kaki, bukan telapak kaki, bukankah ada di ridhonya suaminya? Betul. Terus gimana sebagai orang tua mengingatkan kepada anak yang sudah menikah? Coba perhatikan Quran surah Ali Imran ayat 110. An-Nahl surah 16 ayat 125. Dari ayat ini kita simpulkan kewajiban menafkahi anak perempuan yang sudah menikah emang telah selesai. Makannya, minumnya, pakaian dan sebagainya sudah selesai. Karena sudah ditikah oleh suaminya. Makanya suami anak perempuan kita oleh kita sebut minantu. Singkatan itu, mimiti nanggung tugas. Minantu, mimiti nanggung tugas. Kawitna tuang putri teh ku mamahna, ku ibuna, ku ramana, tuangna leutna jajana, anu ngasih tikah ku salaki anjeuneng, nyungkeun kasih akang. Tapi kewajiban dakwah itu tidak terputus. Tetap wajib. Kalaupun anak kita udah ditikah oleh suaminya. Bahkan kewajiban dakwah ini bukan cuma kepada anak keluarga, kepada seluruh umat Islam. Tugas dakwah kita 2 kan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ali Imran. Mengajak kepada kebajikan, mencegah supaya tidak berbuat kemungkaran. Wajib. Itu. Kalau perlu sama minantu nak pepatahan. Makanya saya menganjurkan pada ibu-ibu rahimakumullah, panitia asamanya, di bui masing-masing teh kedah gaduh madrasah keluarga. Sisa kali budak incu kumpul kabita Bu. Dua sisa ustadzah sah ibu ku anjeun. Tutiasa Pak ya KMD ya na Bu ya. Budak ibu dek ceramah ya, dengekeun ya. Oh, KMD. Nah. Di At-Tahrim 66 ayat 6 udah apa semua kan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang diperintahkan Allah dakwah itu ke keluarga bukan ustaz, bukan ajengan, bukan kiai, kita. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ibu pilih badengekeun kempelang keluarga, penggaduh gedung Bu, sok gedung DM manfaatkan. Kumpulan keluarga besar. Mangga sok ratusan jami.
Ustaz, ibuku aja nah jeung bapak. Ya. Minimal di rumah tangga masing-masing. Ini yang sulit, Bu. Kita lihat sejarah para nabi di antara ada yang tidak sukses dalam dakwah tapi tidak sukses di keluarga. Allah nggak masih contoh tingkatan Nabi Rasul. Nabi Nuh alaihissalam, Masya Allah. Generasi kedua Nabi Adam alaihissalam. Dan 4 putranya itu yang menurunkan orang kebun kopi di antaranya. Bang Teo, putra Nabi Nuh, turunan Nabi Nuh. Nabi Nuh dari Nabi Adam alaihissalam. Semua beriman, bertakwa. Istrinya, putranya malah Kan'an tidak. Ini menunjukkan pada kita bahwa betapa sulitnya dakwah kepada anak dan keluarga. Maka itu di Al-Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 74. Apa adanya? Sila banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk keluarga, diri kita, suami, istri, anak-anak dan semua keluarga tercakup di situ. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Azwaj itu pasangan, suami istri. Dzurriyyatina bukan cuma anak, cucu dan seterusnya. Kita mohonkan mereka supaya betul-betul ada di atas hidayah. Jadinya ketika kita berusaha mendakwai keluarga, banyak tantangan rintangan, kedah sobar. Masya Allah. Sobar itu bukan cuma dalam musibah, termasuk dalam dakwah. Salajengna anak perempuan bila punya anak perempuan, betul hadis tuh. Ya, siapa yang punya perempuan 3 solehah, maka surga buruhannya. Ya Rasul, aku cuma 2, aku cuma 1, solehkan atau solehakan putramu, maka Allah akan berikan surga sebagai upahnya bagi kedua orang tuanya. Bu, makanya kita berjuang keras mensolehkan anak-anak kita. Ya, semua kita pasti punya keinginan yang sama seperti itu. Sesuai dengan kemampuan kita. Zaman kapung kurma, ibadah saya buat ini. Jadi anu dipentingkan teh udah sekolahnya, bukan pakaiannya, bukan mainannya dan sebagainya. Udah sekolah, udah pesantren. Emang Bu, aset untuk ditanamkan pada anak untuk soleh tidak langsung saat itu. Panjang waktunya, merentang panjang. Tapi insya Allah di saatnya nanti kita akan metik hasilnya ngalah buahnya. Ya, bersabar dan ikhlas tadi yang pertama. Baik, setingkat Nabi Ibrahim saja, bapaknya para nabi, beliau berdoa pada Allah. Karena kelemahan beliau kita akui, maka berdoa pada Allah supaya putra putrinya disolehkan. Ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Mudah-mudahan putra putri kita disolehkan semuanya. Minimal kalau kita sudah melaksanakan tugas kelak di yaumil qiyamah, kita akan bebas ditanggung jawab di akhirat. Jadi kalau kita tidak melaksanakan dakwah, tugas pada keluarga, Allahu Akbar, kita akan besar tanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Tapi tugas dakwah ini bukan cuma 1 kali 2 kali, ada yang siapa tahan, Gus, umpaya geus gede antepkeun, tidak bisa bilang begitu. Tugas dakwah itu sampai maut. Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW sampai menjelang akhir hayatnya beliau bersabda, ummati ummati as-sholah as-sholah, mengingatkan kita untuk sholat. Artinya dakwah itu sampai akhir hayat dan lakukan itu dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Baik, berikutnya yang ketiga, ya, dapat bolu dari pengajian. Bolunya nggak ada masalah. Ayo nyelak bolu enak. Kau ustaz tampil rezeki, ibu-ibu di pasien rezeki. Ya, permasalahan yang terjadi bolu itu sudah digunakan untuk satu acara, ya, yang diritualkan oleh non muslim, yang namanya milad. Kada Bu, jangan karena sebut milad, iya mah dari ulang tahun milad. Ya ini berarti ulang tahun dia. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan tegas Rasul mengatakan barang siapa yang menyerupai kebiasaan, akhlak, perilaku, apalagi yang ada nilai-nilai keimanan.
keyakinan bahwa minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Naudzubillah. Gimana Ustadz? Kalau yang namanya melanggar syariat itu tidak Ustadz, tidak bukan Ustadz. Siapapun yang melanggar syariat, tugas kita harus watawasu bil haqi, ingatkan. Apalagi seorang figur agama, nanti akan dicontoh. Kebo ini Ustadz, kebo payun abdi, nah, terus itu. Rame kubolu. Pakai nyanyian Allahu Akbar, innalillah. Jangan. Kita harus bersikap tegas, bersikap lurus untuk meluruskan segala macam amal kita sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalaupun bertahap sesuai kemampuan kita yang minimal ini. Tapi kalau ada kesungguhan di hati untuk mencocokkan semua kehidupan kita, peribadahan kita dengan Quran dan Sunnah, saya yakin Allah akan berikan kemudahan. Insya Allah akan berikan kemudahan. Ya, kalaupun menghadapi tantangan yang keras. Tapi itulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan tatkala kita ada di Al-Quran dan Sunnah. Lan tadilu abada, jamin Nabi. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya kita akan dijamin selamat hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Hatur nuhun. Cekap gitu. Sanes doa saking pahala. Sawios disebat ini bawa si mama. Sawios. Yes. Ya. Yosi bilang cerewet bawa aku incu ke minantu ke. Baik karena hak mada kedah. Lanjutkan, teraskan dakwahna. Ada lagi? Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya ibu-ibu ya? Cekap ya? Cekap ditutup oleh wakafna kanggo ganit bu, gitu dikempelkan di payitasin, langsung balik digalehkan bu. Walaupun bertahap itu tengantosan lah kumpul sadayana, anu aya langsung galehkan, karena masang lagi hiji-hiji pan bu, untuk langsung dicaplokkan sadayana. Mudah-mudahan Allah akan pahala berlipat-lipat ganda rezeki yang berlimpah barokah. Yang ingin menyusul, yang ikut nonton silakan TP aja ya ke Bank BSI Bangsa Indonesia, nomornya mudah diingat 2121006677. 2121006677. Kedua rezeki sok eta transfer kadinya atas nama Darul Muttaqin. Ya, nanti konfirmasi ke Daida silahkan, ke panitia silahkan. Nuhun, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rizqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Nuhun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Haji Iman. Nama yang dipanggil ya ke depan. Ibu Hera Gang Pamili, Teh Eri, Haji Alpi, Triwahyu RT genep RW 3, Bu Atik RT 5 RW 8, Bu Siti Samsidar LPK, Ibu Dayati Cibeber, Ibu Eli Sindang Sari, dan Ibu Neng Purwati Melong. Kapayun etanya. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu ya, hari ini kita sudah belajar dan kita sudah mendengarkan pencerahan dari Pak Ustadz. Lahir terus menangis dan mati tersenyum, semoga kita ya Bu ya. Amin. Kita disehatkan semuanya. Jibo depan kita bertemu lagi dengan Ustadz Ari Abdullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Hera Family, Teh Eri Haji Alpi, Triwahyu RW 3, Ibu Atik RW 8, Ibu Siti Samsidar RW 28, Ibu Dayati Cibeber, Ibu Eli Sindang Sari, dan Neng Purwati Melong. Mangga kapayun paliditu.
Halo.